Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Andriani Wasita dengan NIM 2111031272, nomor absen 15 dari kelas Q. Di sini saya akan memaparkan intisari artikel pembelajaran konsep dasar PPKNS. Dekadensi moral dalam proses pembelajaran PPKN. Bentuk dekadensi moral yang sering terjadi dalam proses pembelajaran PPKN sendiri yaitu dari telat memasuki ruangan saat proses pembelajaran PPKN berlangsung, ramai sendiri atau berbicara di luar konteks pembelajaran PPKN, tertidur, tidak mendengarkan guru, menyontek, tidak memakai atribut lengkap, tidak mempunyai sopan santun terhadap guru, guru menasehati tetapi siswa sudah berani menjawab atau mengelak, dan terlambat dalam mengumpulkan tugas atau tidak disiplin. Penyebab terjadinya dekadensi moral dalam proses pembelajaran PPKN disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor dari ciri perhatian dan kedua dari broken home. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu disahkan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengalaman nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti Pancasila sebenarnya dan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan berdasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan keamanan negara harus dikembalikan pada ketercapaian harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas terhadap dan pertahanan dan keamanan negara. Konsistensi penegakan hukum humaniter internasional dalam hubungan antar bangsa. Keberadaan suatu negara tidak lepas dari hubungannya dengan negara lain, di mana setiap negara menghadapkan perdamaian daripada peperangan. Hal tersebut merupakan suatu cita-cita setiap negara guna menghindari konflik. Persoalan konflik dan perang menjadi sebuah pembicaraan yang hangat dalam hubungan antara negara. Hubungan antar bangsa sebagai sebuah sistem dalam masyarakat internasional telah menunjukkan banyak unit terpisah-pisah dalam situasi dalam kondisi tertentu, maupun di sisi lain merupakan sebuah keadaan yang saling mempengaruhi dari kekuatan-kekuatan yang terbentuk dari masing-masing unit, dan memang sejak awal menginginkan adanya keinginan untuk menunjukkan hegemoni kekuatannya, di mana kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, kesejahteraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, kerukunan hidup umat beragama merupakan prokandensi yang harus diciptakan bagi pembangunan di Indonesia. Masalah kerukunan hidup antar umat beragama adalah kaitannya dengan kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Eksistensi pengadilan hak asasi manusia terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Eksistensi pengadilan HAM berat ini tidak maksimal karena membentuk undang-undang pengadilan HAM berat itu sendiri terkesan dipaksakan agar para jenderal TNI tidak tersesat ke Mahkamah Internasional. Selain itu, karena political will pemerintah Indonesia yang kurang baik dalam pengusutan pelaku pelanggaran HAM berat, dikarenakan terlibat para
petinggi negara dalam kasus tersebut. Permasalahan dalam penerapan keadilan HAM ini dapat dilihat mulai dari segi substansial undang-undangnya hingga aparat penegak hukumnya. Dari segi hakim-hakim dan jaksa agung yang terlihat tidak berkompeten dalam menyusut tuntas pelanggaran HAM ini, dan juga pelemahan dalam pemberian perlindungan terhadap aksi-aksi dan aksi korban yang terhadap di persidangan pelanggaran HAM, sehingga mereka merasa enggan untuk memberikan keterangan di persidangan. Sekian pemaparan intisari pada artikel saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.